Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 10 di bulan Agustus ya, 2024. Dan seperti biasa guys, kita langsung aja ya melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini. Belum ada pergerakan yang signifikan ya, perubahannya di 0,03% aja hari ini. Begitu juga untuk Fear and Greed Index masih belum ada perubahan yang signifikan dan sekarang di posisi 55 di area netral ya. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini guys. Kalau kita lihat untuk Bitcoin juga tidak ada atau belum ada ya pergerakan yang signifikan. Dimana hari ini dalam waktu 24 jam ke belakang perubahannya cukup positif di 1% aja ya. Disusul oleh Ethereum di 0,37%, untuk BNB di 1,6% dan untuk Solana di 0,78% guys. Dan nanti ada informasi yang cukup menarik ya untuk Solana ini yang berhubungan dengan jaringan khususnya. Entah kenapa hal ini masih berulang lagi guys. Untuk SRP perubahannya di 0,2%, Toncoin di 5% ya, dan beberapa altcoin kalau kita lihat di sini memang menghijau rata-rata ya. Dan perubahannya tipis ya di 0 sampai 1% aja guys. Kalian bisa lebih jelasnya untuk cek di CoinMarketCap. Kemudian untuk pergerakan dari harga Bitcoin itu sendiri dari time frame weekly terlihat di sini ya, masih belum ada perubahan yang signifikan, masih sama kayak kemarin ya. Dan kita doakan aja semoga untuk close candle di weekly sekarang tidak jauh berbeda dari pola yang terbentuk hari ini guys, dan semoga aja sama seperti ini yang bisa dibilang nanti kita indikasikan ya adanya pola doji ya dengan shadow yang cukup panjang ya di bawah ini yang mengindikasikan adanya pembelian yang cukup besar ya, sehingga men-trigger untuk kenaikan harga Bitcoin lebih lanjut guys. Oke, jadi untuk sementara kita akan pantau bareng-bareng ya nanti untuk close candle-nya seperti apa di minggu atau weekly saat ini guys. Oke, dan seperti biasa kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik. Yang pertama kita lansir ya dari harian Bitcoinis, diinformasikan di sini guys bahwa Bitcoin open interest ini anjlok saat Bitcoin melintasi di harga $60.000 guys. Jadi data menunjukkan bahwa open interest untuk Bitcoin telah anjlok saat Bitcoin melintasi level $60.000 yang menunjukkan bahwa likuidasi besar ini telah terjadi guys. Open interest Bitcoin telah anjlok karena short mengalami squeezy dalam sebuah postingan baru di X, di mana kepala penelitian CryptoQuant Julio Moreno ini telah membahas tren terbaru yang berkembang dalam open interest Bitcoin, di mana open interest di sini mengacu pada indikator yang melacak jumlah total posisi derivatif ya terkait Bitcoin yang saat ini terbuka di semua bursa. Ketika nilai metrik ini naik, itu berarti investor membuka posisi baru di pasar saat ini, dan karena leverage total atau di sektor ini biasanya meningkat ketika posisi baru muncul, maka tren ini dapat menyebabkan lebih banyak volatilitas dalam harga aset. Di sisi lain ya, untuk indikator yang mencatat penurunan menunjukkan bahwa pemegang menutup posisi mereka ya atau dilikuidasi guys oleh platform mereka, dan secara umum harga menjadi lebih stabil setelah tren seperti itu karena leverage yang berkurang guys. Dalam grafik, open interest Bitcoin adalah yang didenominasikan dalam Bitcoin bukan USD seperti biasanya, dan keuntungan dari didenominasikan dalam Bitcoin ini adalah bahwa nilainya tidak terdistorsi oleh perubahan harga koin itu guys. Dan grafik juga menunjukkan ya bahwa indikator telah mengalami penurunan tajam beberapa hari yang lalu saat aset mengalami crash kemarin ya, dan crash ini menyebabkan likuidasi panjang dalam jumlah besar sehingga mengakibatkan penurunan metrik. Dan selama 24 jam terakhir justru kebalikannya tampak telah terjadi guys, dan rally tajam malah menyebabkan likuidasi short dalam jumlah besar di pasar guys. Dan secara alami open interest telah mengalami penurunan lagi ya berkat ini. Dan seperti yang terlihat di atas, kontrak terkait Bitcoin juga telah mengalami likuiditas sebesar lebih dari $94 juta ya selama sehari terakhir, hampir 2 kali lipat dari yang dialami Ethereum yang berada di posisi kedua. Seluruh sektor derivatif cryptocurrency telah mengalami likuidasi sebesar $212 juta ya dalam jangka waktu ini, di mana posisi short telah menyumbang sebagian besar dari likuidasi ini dengan $137 juta dalam likuidasi guys. Kemudian kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Bain Crypto, diinformasikan bahwa SEC akhirnya menunda lagi ya untuk keputusan tentang ETF Bitcoin Ethereum Spot milik Hashdex dan memperpanjang tinjauan hingga bulan September nanti. Dalam pemberitaan resmi pada 9 Agustus, SEC menekankan perlunya waktu yang cukup ya untuk mempertimbangkan perubahan aturan yang diusulkan dan masalah yang diangkat di dalamnya guys. Dan badan tersebut mendorong tenggat waktu keputusan hingga 30 September 2024 ini. ETF ini bertujuan untuk menawarkan strategi investasi pasif ya yang melacak indeks harga penyelesaian kripto Nasdaq Amerika Serikat atau NC
IUSS, dan aset dana akan sepenuhnya terdiri dari Bitcoin dan juga Ethereum dengan cadangan kas hanya untuk biaya operasional, di mana Coinbase dan BitGo akan menangani layanan kustodian untuk aset digital, memastikan penyimpanan yang aman, guys. Pendekatan baru dari Hashdag telah menarik perhatian yang signifikan dari para ahli industri, dan sebelumnya James Shepard, seorang analis ETF di Bloomberg Intelligence, juga memuji ya struktur berbobot kapitalisasi pasar ETF ini. Selain itu, ia juga percaya produk investasi ini adalah pendekatan yang masuk akal bagi investor yang mencari eksposur terdiversifikasi ke aset digital. Dan perkembangan ini terjadi setelah beberapa bursa dan juga manajer aset bergerak ya untuk memasukkan perdagangan option dan juga listing pada ETF Bitcoin dan juga Ethereum spot mereka, guys. Awal pekan ini, BlackRock mengajukan pengajuan untuk perdagangan option pada ETF Ethereum spotnya ke SEC melalui Nasdaq. Di sisi lain, Shepard juga mencatat bahwa 3 bursa telah menarik kembali aplikasi mereka untuk mencantumkan option untuk ETF Bitcoin spot. Meskipun kemajuan yang beragam ya, Eric Balkunas, analis ETF lainnya dari Bloomberg Intelligence, percaya bahwa indikator-indikator ini menjanjikan. Dan dia berpendapat bahwa mirip dengan bagaimana komentar dari SEC dipandang positif untuk peluang persetujuan ETF. Dan keterlibatan dalam konteks ini juga harus dilihat sebagai tanda yang positif, guys. Kemudian selanjutnya berhubungan dengan Ripple ya. Kalau kita lansir dari harian Cryptopolitan, diinformasikan bahwa Ripple meluncurkan stablecoin RLUSD setelah menang di pengadilan melawan SEC kemarin, guys. Jadi Ripple Labs mengumumkan dimulainya pengujian versi beta untuk Ripple USD atau RLUSD di XRP Ledger ya dan mainnet Ethereum. RLUSD akan bernilai 1:1 ya terhadap dolar Amerika Serikat dan didukung 100% oleh deposito USD, surat utang pemerintah Amerika Serikat jangka pendek dan setara kas lainnya. Dan peluncuran versi beta ini terjadi ketika Ripple memenangkan kasus hukum yang melawan SEC kemarin, guys. Dan stablecoin baru ini belum menerima persetujuan regulasi dan karenanya tidak tersedia untuk pembelian atau perdagangan, di mana Ripple mendesak peserta pasar untuk berhati-hati terhadap penipu yang mengklaim bahwa mereka memiliki atau dapat mendistribusikan RLUSD. Karena stablecoin ini saat ini tidak tersedia ya untuk pembelian atau perdagangan. Menurut rilisan tersebut ya, Ripple berencana menggunakan RLUSD dan juga XRP dalam solusi pembayaran lintas batasnya, dan perusahaan berencana untuk menjelajahi blockchain lain dan protokol keuangan tradisional lainnya ya atau DeFi, sementara Ripple USD tetap dalam fase beta. Ripple menyarankan bahwa fase saat ini sangat penting untuk memastikan bahwa stablecoin memenuhi standar keamanan tertinggi. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa, guys, untuk RLUSD ini ke depannya ya. Apakah bisa bersaing dengan Tether dan juga USDC yang saat ini menjadi stablecoin terbesar ya di dunia. Dan ini semakin menarik, guys. Persaingan di per stablecoinan ini tampaknya akan semakin seru ya. PayPal juga sudah meluncurkan sendiri untuk stablecoinnya dan beberapa exchange juga ada. Dan ini semakin seru saja untuk persaingannya karena memang potensi dari stablecoin itu sangat besar sekali ya, dan itu terlihat dari Tether yang sekarang menjadi rajanya stablecoin, guys. Oke, jadi nanti kita akan update lagi. Kemudian selanjutnya kalau kita lansir dari You.Today diinformasikan di sini bahwa ada peringatan krusial, guys, di jaringan Bitcoin, dan ini dikeluarkan oleh Samson MOW atau Samson Mo ya. Jadi pendukung vokal Bitcoin dan juga CEO di Jantri, sebuah perusahaan yang membantu negara-negara mengadopsi Bitcoin, telah menyampaikan kepada komunitas cryptocurrency tentang masalah penyimpanan Bitcoin yang aman. Bahkan penyimpanan cold wallet ya untuk Bitcoin ini bisa tidak cukup cold atau tidak cukup dingin menurutnya. Dan Mo juga percaya bahwa sangat penting untuk memastikan pemegang Bitcoin tidak dapat dengan mudah mengakses Bitcoin mereka yang disimpan di cold wallet. Dan oleh karena itu ya, menurut tweetnya, sangat penting bahwa kunci pribadi ke wallet Bitcoin itu tidak disimpan di rumah, katanya. Mo juga mempublikasikan sebuah video di mana 3 pencuri mendorong sebuah berangkas besar dari sebuah rumah. Berangkas itu tidak bisa mereka buka, jadi mereka memutuskan untuk membawanya saja. Seharusnya sulit bahkan bagi diri Anda sendiri untuk memindahkan koin Anda yang ada di penyimpanan dingin atau cold wallet, tulisnya, guys. Dan Mo percaya bahwa mata uang digital terkemuka dunia Bitcoin kemungkinan akan meroket ya ke harga $1 juta dalam waktu dekat ini, dan lebih dari itu waktu dekat ini akan terjadi dalam tahun depan, guys, menurut tweet terbarunya ini.
apapun bisa memicu Lynn Omega. Dia menjelaskan, mengisyaratkan bahwa dia mengharapkan beberapa raksasa teknologi seperti Apple atau Berkshire Hathaway milik Warren Buffett untuk menginvestasikan uang mereka ke Bitcoin, guys. Jadi intinya kalau kalian mempunyai Bitcoin tetap harus berhati-hati ya, apalagi kalau jumlah Bitcoinnya banyak. Jangan simpan di tempat-tempat yang gampang diketahui ya untuk passwordnya ataupun seed phrase-nya. Gunakan code wallet, guys, dan jangan sering-sering terhubung ya ke dApps ataupun ke internet pada umumnya ya, karena di luar sana itu banyak sekali para hacker-hacker yang sedang mengintai kelengahan kita, guys, sehingga mereka bisa mencuri Bitcoin kita, guys. Oke, kalian harus berhati-hati. Dan selanjutnya ya, diinformasikan juga di sini dari The Deviant bahwa pengembang Solana diam-diam telah memperbaiki kerentanan kritis ini, guys. Jadi pengembang Solana diam-diam menemukan dan memperbaiki kerentanan kritis minggu ini dengan sedikit orang yang menyadarinya. Jadi di satu sisi perbaikan diam-diam ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa terdesentralisasikah blockchain terbesar ketiga berdasarkan total nilai yang terkunci ya TVL, yaitu Solana ini, guys. Dan di sisi lain beberapa orang mungkin lega ya bahwa kerentanan tersebut tidak menyebabkan gangguan. Pseudonym Lane dari validator StakeWiz Solana menjelaskan dalam sebuah postingan pada 8 Agustus ya berjudul Anatomi Sebuah Patch bahwa perbaikan cepat ini terjadi berkat fakta bahwa validator besar diberitahu sebelumnya. Sebuah peringatan di Discord pada 7 Agustus mengatakan ya bahwa kontributor inti telah menemukan kerentanan kritis yang perlu segera diperbaiki. Dalam beberapa menit, validator yang mewakili lebih dari 70% jaringan Solana telah melakukan perbaikan ini. Dan Solana Bits melaporkan bahwa saat ini ada 1.515 validator di Solana. Helios, Galaxy, dan Coinbase menyumbang aset terbesar dengan masing-masing di 3,39%, 3,36%, dan 2,89% dari total saham jaringan. Lane mengatakan peringatan dari Discord ini mendesak mereka untuk siap menerima pesan kedua dan perbaikan yang akan segera dilakukan pada pukul 10 waktu EST pada 8 Agustus. Dan mereka menerima pesan pribadi dari 2 anggota terpisah dari Solana Foundation yang berisi instruksi. Melalui penelitian yang luas dan berkelanjutan ya dari anggota Solana Foundation dan juga proyek-proyek termasuk Anja, Jito, Jump, Firedancer, dan juga lainnya ya, komunitas berhasil mencapai minoritas super sebesar 19% dan kemudian mayoritas super sebesar 67% dari konsensus validator untuk menerapkan patch ini, guys. Dan setelah mayoritas super tercapai dan jaringan aman, maka kontributor Solana menghubungi validator yang lain untuk meningkatkan atau upgrade, guys. Dan di sini menjadi pertanyaannya ya, jika Solana ini memang terdesentralisasi, bagaimana kerentanan kritis ini bisa diketahui dan diperbaiki oleh 70% set validator dalam hitungan menit, dan juga mengapa koordinasi dilakukan di balik layar, guys, tanpa sebagian besar ekosistem Solana menyadari situasi yang berpotensi mengancam. Dan menurut pengembaraan Lane tentang episode tersebut, kerahasiaan dari apa yang terjadi diperlukan untuk mencegah aktor jahat memanfaatkan situasi tersebut. Adapun 3 hari koordinasi diam-diam di antara kontributor inti dan validator, Insinyur Anja Trend.sol menolak tuduhan sentralisasi besar-besaran, guys. Jadi memang ya, beberapa tahun terakhir untuk desentralisasi dari Solana ini memang agak sedikit dipertanyakan, guys, karena dulu pernah sempat terjadi ya pemadaman secara sepihak dari jaringan Solana itu sendiri yang menimbulkan pertanyaan besar ya bagi para pecinta kripto, bagaimana mungkin Solana atau jaringan Solana itu bisa dimatikan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya atau voting sebelumnya ya dari para kontributornya. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat riskan sekali karena ini mengindikasikan ya bahwa jaringan Solana ini bisa dikontrol oleh beberapa entitas atau mungkin satu entitas, guys. Dan kalau kalian lihat ya dari beberapa kasus di tahun 2021 kalau nggak salah, yaitu beberapa kali jaringan Bitcoin itu mengalami gangguan ya dan sempat down beberapa jam, dan itu terjadi beberapa kali, kalau nggak salah itu 5 kali, guys, yang memang sudah ada perbaikan ya di jaringan Solana itu sendiri. Tapi setidaknya dengan adanya beberapa kasus seperti ini kita harus waspada ya, meskipun jaringan blockchain ini menjadi besar ya, tapi dengan adanya berbagai masalah seperti ini kita harus lebih waspada dan tetap berhati-hati jika kita ingin berinvestasi dimanapun, guys ya, meskipun kita berinvestasi di aset-aset digital dengan TVL yang tinggi seperti Solana ini, dimana peringkatnya juga sudah termasuk besar juga ya, masuk ke 10 besar bahkan 5 besar di CoinMarketCap. Tetap kita harus berhati-hati karena semuanya bisa terjadi, seperti halnya waktu runtuhnya Luna dulu, guys. Itu sangat mengerikan. Oke. Dan untuk update-nya ya, seperti yang dilansir dari CryptoNest, diinformasikan bahwa seorang analis di platform X menyoroti masalah serius, yaitu tingkat kegagalan transaksi Solana yang sangat tinggi
yang mempengaruhi pengalaman pengguna dan merusak manfaat jaringan seperti biaya yang rendah dan juga skalabilitasnya. Jadi data dari Jupiter, pertukaran transaksi di Solana ya, menunjukkan bahwa hanya 35% transaksi yang berhasil setiap hari, meningkatkan 65% yang tidak diproses guys. Jadi masalah ini semakin parah jika dilihat selama sebulan ini ya, dan pada beberapa hari tingkat kegagalan melebihi 80%, artinya hanya 2 dari 10 transaksi yang berhasil. Meskipun mengklaim kecepatan transaksi tinggi untuk matriks Solana, ini menyesatkan ya karena memasukkan transaksi yang gagal sebagai keberhasilan. Dan ini meningkatkan statistik kinerja jaringan dan salah menggambarkan kemampuannya. Pengguna dikenakan biaya untuk semua transaksi, termasuk yang gagal guys, yang mengurangi pengalaman mereka dan menambah biaya yang tidak perlu. Prevalensi kegagalan dari transaksi ini yang diperburuk ya oleh bot yang membanjiri jaringan dengan transaksi berbiaya rendah dapat menghalangi lembaga keuangan besar seperti Visa untuk mengadopsi Solana ini guys. Dan ketidakandalan jaringan mungkin membuat pengguna tradisional ragu untuk beralih dari sistem pembayaran yang lebih stabil. Selain kegagalan transaksi, Solana juga baru-baru ini menghadapi kontroversi ya karena melarang lebih dari 30 validator dari program subsidi mereka karena keterlibatan mereka dalam aktivitas bot miner extractable value atau MEV. Dan masalah-masalah yang sedang berlangsung ini menimbulkan keraguan tentang keandalan dan prospek masa depan Solana sebagai platform blockchain terkemuka guys. Dan ini juga menjadi salah satu pertimbangan kenapa banyak entitas besar khususnya untuk pengajuan dana spot Solana ya yang digembar-gemborkan akan menjadi the next spot ETF. Ini agak skeptis dengan spot Solana ini guys, meskipun kemarin sudah ada yang meluncurkan yaitu di negara Brasil sudah diluncurkan untuk spot Solana ETF-nya, tapi itu hanya di negara sana ya, tapi di negara Eropa ataupun di negara Amerika khususnya ya yang menjadi basis kripto ini masih skeptis guys dengan Solana spot ETF ini. Jadi kalau kita melihat dari historis Solana itu sendiri ya memang agak sedikit meragukan jika dijadikan sebagai salah satu instrumen aset manajer besar karena volatilitas dan juga beberapa gangguan jaringan yang ada, dan beberapa historis sudah menunjukkan hal itu. Tapi kita tidak tahu nanti seperti apa ya, apakah suatu hari nanti Solana juga akan bisa diadopsi untuk menjadi ETF juga, kita tidak ada yang tahu, dan kita tunggu aja nanti untuk perkembangannya. Dan seperti biasa guys, kita akan selalu update di channel ini, jadi kalian tidak akan ketinggalan untuk informasinya. Oke, jadi untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan hari ini, dan nanti kita akan update lagi. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar ya. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.